Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai cache dan RAM pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Yang mana kelompok 2 ini beranggotakan Sherly Nabila, NPM 1906004, kemudian Albi Virgi 1906005, kemudian Ervina Dwi 1906016, kemudian Reza Ramanda NPM 1906159, kemudian Hilmi Pauji NPM 1906163, kemudian Ananda Gunawan NPM 1906164. Untuk pembahasan yang pertama mengenai cache, yang kedua mengenai level cache, yang ketiga mengenai random access memory atau RAM, yang keempat mengenai jenis RAM. 1. Cache. Cache adalah sebuah memori yang memiliki ukuran kecil dan memiliki sifat yang sementara atau temporer, atau bisa dikatakan cache adalah sebuah hardware, perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan sesuatu, biasanya data, untuk sementara waktu yang ada di lingkungan komputasi. Pentingnya sebuah cache. Yang pertama, mengurangi latensi data aktif. Hal ini mampu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi untuk sebuah sistem aplikasi. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Data dapat tetap secara permanen pada penyimpanan eksternal. Hal ini bisa menjaga konsistensi dan integritas data menggunakan fitur yang disediakan oleh array. Yang ketiga, mempercepat akses data. Dan yang keempat, meringankan kerja prosesor. Cache mampu menyimpan data atau beberapa informasi yang telah diakses. Cara kerja cache. Memori utama terdiri dari maksimal 2N beralamat word, dengan setiap kata memiliki alamat N bit yang unik. Untuk keperluan pemetaan, memori ini dapat terdiri dari sejumlah blok yang memiliki panjang kata K untuk setiap blok. Oleh karena itu ada blok M sama dengan 2N per K. Cache terdiri dari baris C, masing-masing berisi kata K, dan jumlah baris jauh lebih sedikit daripada jumlah blok memori utama. Letak cache ada dua, yang pertama cache internal processor atau on-chip, dan yang kedua cache external processor atau off-chip. Cache yang pertama yaitu cache internal processor atau on-chip, tidak diperlukan bus eksternal, karena waktu akses sangat singkat, seperti halnya dengan prosesor mahal seperti P4, P3, AMD Atom, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas L1, L2 cache, semakin mahal prosesornya. Letak yang kedua, cache eksternal processor atau off-chip. Cache eksternal prosesor ini terletak pada motherboard dan sangat cepat, jika tidak secepat jenis cache memori pertama. Semakin tinggi kapasitas, semakin mahal dan lebih cepat. Jenis memori ini dapat dilihat pada motherboard dengan kapasitas berbeda, yaitu 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya mengenai level cache. Level cache ada 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Level 1 atau first level biasa disingkat dengan L1 cache. Level 2 atau second level biasa disingkat dengan L2 cache. Dan level terakhir yaitu level 3 atau third level biasa disingkat dengan L3 cache. Selanjutnya level 1. Cache memori pada jenis yang pertama ini merupakan media penyimpanan atau memori pertama kali diakses oleh prosesor ketika mencari atau membutuhkan sebuah data. Cache memori first level, yang juga biasa disebut dengan primary cache, terletak berdekatan dengan prosesor, atau tepatnya berada di lokasi dekat dengan blok control unit. Selain itu,
Data yang berada dalam memori ini biasanya berupa data yang diatur secara otomatis oleh operating system dan menjadi yang paling sering diakses dan menjadi prioritas tertinggi oleh prosesor. Sementara, ukuran kecepatan pada memori ini menggunakan satuan yang sangat cepat, yakni non-detik atau sepermiliar per detik. Selanjutnya level 2. Kapasitas yang dimiliki oleh cache memori pada jenis ini tentu lebih besar ketimbang level 1. Namun, untuk urusan kecepatan yang dimiliki lebih lambat dari level 1, cache memori jenis second level ini akan diakses oleh prosesor ketika data yang dicari tidak ditemukan pada first level, dan jika masih tidak ditemukan, maka prosesor selanjutnya akan meneruskan aksesnya langsung ke memori. Selanjutnya level 3. Perlu diketahui bahwa cache memori jenis ketiga ini berfungsi sebagai pengontrol akses yang dilakukan oleh prosesor terhadap level 1 dan level 3. Meski kapasitasnya lebih besar dari first level dan second level, namun untuk kecepatan lebih besar dibandingkan dengan level 1 dan kurang dari level 2. Sebagai catatan, tidak semua prosesor yang menggunakan level 3 ini, hanya prosesor tertentu seperti dual core dan quad core saja yang sampai sekarang menggunakan cache memori third level. Selanjutnya, Random Access Memory atau RAM. Random Access Memory merupakan suatu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut, sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan semakin cepat sesuai besarnya RAM komputer tersebut. Fungsi RAM 1. Membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. 2. Penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Cara kerja RAM saat pengguna ingin menjalankan sebuah program aplikasi, data atau file yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut akan diambil dari media penyimpanan sekunder, hard disk atau SSD. Kemudian, sistem mentransfer data tersebut ke memori RAM untuk selanjutnya diproses oleh prosesor. Setelah pemrosesan selesai, prosesor akan menampilkan hasilnya ke perangkat output dan mengembalikannya kembali ke dalam perangkat penyimpanan. Jika jumlah data yang akan ditampung sudah melebihi kapasitas memori RAM, sistem operasi akan menjalankan prosedur swap atau pemindahan sementara. Data tersebut akan dipindahkan untuk sementara ke sebuah ruang dalam penyimpanan sekunder yang biasa disebut swap file atau virtual memory. Umumnya, data yang dipindah ke memori virtual merupakan data program aktif dengan prioritas rendah, misalnya aplikasi atau service yang berjalan secara background. 4. Jenis RAM. Jenis-jenis RAM 1. DRAM 2. FPRAM 3. EDORAM 4. SDRAM 5. RDRAM 6. SRAM 7. Flash RAM 8. VGRAM 9. DDR SDR RAM. 1. Dynamic RAM atau DRAM.
Jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding EDO-RAM, namun lebih rendah dibanding SRAM. DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. 2. Fast-Peg RAM atau FPRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk cache L2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentan frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Yang kedua adalah Fast-Peg RAM atau FPRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk CC12 mendekati 176 MB per second. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Yang ketiga adalah Extended Data Out RAM atau EDO-RAM. RAM ini dikembangkan pada tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Slot memori untuk EDO-RAM ini ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIM M. Tak heran, RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Yang keempat adalah Single Dynamic Rate RAM atau SDR-RAM. SDR-RAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100-133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat dua celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM atau SDR-RAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Yang kelima adalah Rambus Dynamic RAM atau RDRAM. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per second. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 MB per second. Dan tahun 1998 menjadi 1,6 GB per second. Tak heran, RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan prosesor Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori untuk RDRAM ialah 184 pin. Yang keenam adalah Static RAM atau SRAM. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala, sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Sayangnya, SRAM memiliki kekurangan yakni biaya produksinya yang mahal. Tak heran, RAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting. Chip ini sering digunakan untuk CC memori atau kecepatan
SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz atau lebih. 7. Flash RAM. Flash RAM merupakan memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya listrik yang rendah. 8. Video Graphic RAM atau VGRAM. VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan pixel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. 9. Double Dead Red SDRAM atau DDR SDRAM. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satu waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengkonsumsi daya listrik yang sangat rendah. Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 hingga DDR3 merupakan pengembangan dari DDR SDRAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini. Karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi, untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar, hingga 4 GB per chipnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.